Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam teman-teman semuanya. Eh, untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar kelas A dan B pada hari Kamis tanggal 11 September, mohon maaf jika kita belajarnya melalui audio visual ya, karena ada satu dan lain hal di kampus. Oke, pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai manusia dan kebudayaan. Pada minggu lalu teman-teman semua juga sudah melakukan review tentang pengantar dari ilmu sosial, budaya, dan dasar. Mari kita mereview lagi definisi dari ISBD. Nah, di sini ISBD itu merupakan ilmu sosial budaya dasar. Nah, ilmu sosial budaya dasar ini mempelajari apa sih? Nah, ISBD ini mempelajari mengenai konsep-konsep hubungan antar manusia nah, dari aspek sosialnya dan juga budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah mengenai kemanusiaan, sosial, dan juga budaya. Nah, masalahnya juga nggak cuma itu aja, jadi kita juga membahas mengenai masalah sosial, kemanusiaan, budaya yang dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak cuma dari satu perspektif aja, jadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif mengenai suatu permasalahan yang ada. Lalu, ini juga ISBD memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial, manusia, dan juga kebudayaan. Nah, di sini sekarang mengenai kebudayaan ya. Jadi budaya itu bentuk jamaknya dari kata budi dan daya, berarti cinta, karsa, dan rasa. Nah, kata budaya ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang dari kata budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi maupun akal. Dalam bahasa Inggrisnya itu dari kata culture, dalam bahasa Belandanya yaitu dari kultur, nah bahasa Latinnya dari kolera. Kolera ini artinya itu mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanahnya. Karena kan kalau bahasa Latin, bahasa Indonesia dilatinkan itu kan memang eh, nggak cuma satu arti ya. Jadi di bahasa Latin itu artinya budaya yaitu lebih kepada aspek pertanian seperti itu. Lalu definisi dari budaya. Nah, menurut Tyler, budaya itu merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian juga, moral, keilmuan, hukum. Di sini juga adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan. Jadi budaya itu merupakan adat kebiasaan yang didapat yang dikeluarkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Nah, kalau Linton berpendapat bahwa kebudayaan itu juga bisa dipandang sebagai konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku. Nah, di mana unsur pembentuknya itu didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Nah, kalau Coro Ningrat, kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem dari gagasan milik diri manusia dengan cara belajar. Kebudayaan itu bukan cuma adat kebiasaan, tapi juga merupakan sebuah hasil karya, rasa, cipta dari masyarakat dan bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Nah, jadi perwujudan kebudayaan. Kebudayaan itu ada tiga jenis menurut Coro Ningrat, dibagi menjadi tiga golongan atau tiga wujud. Yang pertama yaitu wujud suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Jadi wujud yang pertama ini eh, budaya itu abstrak ya. Abstrak, tidak dapat diraba, dipegang maupun difoto. Nah, jadi biasanya itu contohnya dari tata kelakuan, mengatur, mengendalikan, memberikan arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Misalnya dari sopan santun, attitude, etika, seperti itu ya. Simpulannya yaitu budaya ini merupakan wujud dari kebudayaan yang bersifat abstrak. Jadi tidak bisa kita lihat, cuma bisa kita lakukan, eh, bisa kita pikirkan seperti itu. Lalu yang kedua, budaya itu merupakan suatu aktivitas yang kompleks serta tindakan yang memiliki pola dari masyarakat
di dalam suatu masyarakat. Nah, wujud ini dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan yang berpola dari manusia itu sendiri. Nah, wujud ini bisa dilihat, diobservasi, didokumentasikan karena ini merupakan wujud budaya. Contohnya itu aktivitas manusia berinteraksi. Jadi kalian berinteraksi, berbicara dengan teman kalian, itu merupakan suatu budaya. Nah, yang terakhir yaitu budaya wujudnya dari benda dan hasil karya manusia. Ini bisa kita lihat, bisa ada bentuknya, ada fisiknya, yaitu eh, contohnya itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan hasil karya manusia, kayu batik. Nah, ini kenapa fondasi rumah itu merupakan wujud dari suatu kebudayaan? Pembuatan rumah deh, pembuatan rumah merupakan merupakan suatu budaya. Kenapa? Karena pembuatan rumah itu dibuat oleh manusia. Karena ciri dari budaya itu merupakan wujud benda-benda hasil karya manusia, maka pembuatan rumah ini merupakan suatu budaya karena dibuat dari hasil karya manusia. Oke, selanjutnya yaitu isi atau isi dari budaya itu ada apa sih? Ada 6 di sini. Yang pertama ada sistem pengetahuan, ada nilai, kepercayaan, pandangan hidup, persepsi, dan juga etos kebudayaan. Nah, yang pertama, sistem pengetahuan. Nah, manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan melalui apa aja sih? Nah, dari 3 cara ini, teman-teman. 3 cara. Yang pertama, melalui pengalaman dalam kehidupan bersosial. Nah, misalnya teman-teman mahasiswa pernah ikut ekstrakurikuler atau ikut UKM kalau sekarang kuliah ya. Nah, itu kalian kan terlibat dalam kehidupan bersosial. Kalian di sini bisa sharing pengetahuan, bisa saling bertukar informasi. Nah, ini merupakan dari sistem pengetahuan. Lalu yang kedua, melalui pengalaman yang diperoleh dari pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa? Dari sekolah. Non formal tidak resmi itu seperti apa? Kalian ikut kursus, bimbingan belajar, ikut ceramah, ikut seminar-seminar. Nah, itu merupakan pendidikan non formal. Jadi kalian bisa mendapatkan pengetahuan, sharing informasi melalui kita kayak ini sekarang belajar itu merupakan sebuah budaya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu melalui petunjuk yang bersifat simbolis atau komunikasi simbolis. Contohnya apa? Seperti komunikasi simbolis yaitu rambu lalu lintas. Nah, merah, kuning, hijau itu kan merupakan kode ya, simbol. Sehingga kalian bisa tahu kalau merah itu artinya kalian harus berhenti kendaraan kalian. Kalau kuning hati-hati jangan mengebut. Kalau hijau artinya berjalan seperti itu. Bisa juga kalau kalian pernah ikut ekstrakurikuler pramuka, di situ kan ada kode-kode juga, kode-kode komunikasi itu juga bisa dilakukan. Lalu yang kedua nilai. Nah, nilai merupakan sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, nilai ini ada 4. Yang pertama, nilai kebenaran. Lalu juga ada nilai estetika. Kalian bisa melihat nih, Mbak itu cantik, Mas itu ganteng. Itu namanya nilai estetika. Nah, nilai moral, etis. Nah, anak itu sih etikanya bagus ya, bermoral ya, sopan santun seperti itu. Dan yang terakhir nilai agama. Jika kalian memiliki nilai religius tetap mengedepankan agama. Nah, untuk melihat, nah di sini ada 5 dasar dari nilai. Yang pertama yaitu kita bisa lihat dari cara kita hidup, cara kita eh, berkarya, cara kita melihat waktu dengan alam dan hubungan antar manusia. Lalu ada juga pandangan hidup. Nah, pandangan hidup kalian nih apa sih? Pandangan hidup kita kalau bernegara itu dari Pancasila. Kalau kita beragama, misalnya Islam, kita memakai Al-Quran. Kalau Kristen atau Katolik, kita memakai Alkitab. Seperti itu. Jadi kita memiliki pandangan hidup, pedoman hidup kita. Untuk selama kita hidup, itu dari mana? Dari eh, hal-hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada juga kepercayaan. Meskipun kita di Indonesia utamanya ya, kita memiliki 6 agama.
Ini Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan ya. Kan yang Maha Esa. Kalau di Islam namanya Allah, kalau di Kristen namanya Tuhan ya. Jadi meskipun eh, kita hidup di sini, kita tetap memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan ada, sehingga kita nggak semena-mena dalam hidup seperti itu. Lalu yang selanjutnya persepsi. Nah, persepsi ini atau juga bisa disebut dengan sudut pandang merupakan tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian maupun gejala dalam suatu kehidupan. Nah, persepsi ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada persepsi sensoris. Sensoris itu dari hati ya, karena tanpa menggunakan salah satu indera manusia, tapi melalui perasaan. Ada juga sudut pandang telepati atau sudut pandang dari mental kalian. Dan yang terakhir sudut pandang dari clairvoyance, yaitu kemampuan teman-teman melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain yang jauh dari tempat orang yang bersangkutan. Contohnya yaitu kita melihat berita demo di Jakarta, itu kita bisa lihat, padahal kita nggak di Jakarta, itu bisa melihatnya dari berita, dari Instagram, kalau sekarang dari detik.com dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan ini sering tampak pada gaya perilaku warga masyarakat. Misalnya hobi mereka tuh apa, kegemarannya apa, hasil budayanya apa. Nah, contohnya apa? Yang pertama bang, kalau kita orang Jawa melihat orang Batak itu kan mereka berbicara saja seperti marah-marah ya. Sama halnya dengan orang Madura. Nadanya tuh tinggi, padahal menurut mereka itu cara berbicara mereka biasa aja, tapi untuk orang Jawa yang lemah lembut, sangat rendah ya suaranya itu orang Jawa saya enggak bu, enggak sekitar segitu bu, kurang lebih. Iya bu, dari Shopee. Sebentar lagi saya carikan. Oke, sorry ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita melihat dari orang Jawa tuh kayak orang Batak dan Madura seperti kurang sopan, sangat tegas gitu ya. Padahal itu ya memang cara mereka, ya, budaya mereka seperti itu. Sekian pemaparan pertemuan kita, pertemuan ketiga kita. Mohon maaf jika pertemuan sekarang menggunakan audio visual ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketujuh, karena 46 nanti dengan Pak Ketimannya. Untuk presensi silakan diisi ada di bawah. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila itu kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.